Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Badarudin dengan NIM 1122083. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan yang sederhana mungkin mengenai materi trees, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon, yang mana merupakan sebuah struktur yang terdapat dalam pembelajaran struktur data dan algoritma, tentunya Python ataupun dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, yang dinamakan dengan struktur pohon ini sendiri dikarenakan bentukannya yang ibaratkan menyerupai seperti pohon pada umumnya, yang bisa dikatakan lebih mudah diimplementasikan nanti untuk di analisis nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja masuk pembahasannya. Nah, pertama itu introduction to trees. Nah, jadi struktur data pohon ini atau trees ini merupakan sebuah struktur data non-linear. Nah, yang maksudnya adalah menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear yang contohnya seperti array ataupun list atau daftar tuple. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya di awal tadi, bahwa dinamakan struktur pohon atau tree dikarenakan bentukannya yang ibaratkan menyerupai sebuah pohon, ya, yang dimana ada struktur-strukturnya dengan cabang-cabangnya dan sebagainya. Bisa kita lihat bersama di sini. Nah, jadi struktur data pohon ini dengan tree menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Sekarang kita lanjut ke tree definition and properties. Nah, yakni apa sih definisi dari properti, ya apa saja yang terdapat dalam struktur data pohon atau tree tersebut. Nah, jadi a tree is an abstract data type. Nah, yang dimana pohon atau tree itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Nah, dengan penjelasan elemen teratas, setiap elemen dalam pohon atau tree itu memiliki elemen yang namanya adalah induk atau parent. Nah, 0 atau lebih, ya, itu dinamakan elemen turunan atau children element. Nah, elemen teratas dalam pohon adalah disebut root atau akar dari pohon. Nah, bisa kita lihat di sini contoh seperti ini. Nah, untuk rootnya itu bagian ini yang merupakan elemen teratas, root. Kemudian untuk induknya ini R&D, sales, purchasing, and manufacturing, yang memiliki 0 atau lebih elemen turunan. Ini yang dinamakan dengan anakannya atau childnya. Kurang lebih seperti itu definisi umumnya dan juga properti yang terdapat dari pohon atau struktur data tree tersebut. Nah, sekarang kita bahas definisi formalnya. Nah, ini singkat saja, yaitu formally we define tree as a set of nodes. Yakni secara formal kita bisa mendefinisikan tree atau pohon itu supaya lebih mudah itu kita definisikan sebagai T. Nah, T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan. Nah, hubungannya itu seperti yang saya jelaskan di sini tadi, yakni berupa orang tua dan anak, yakni parent dan child, yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika tree-nya itu tidak kosong, maka ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar atau root-nya, ya. Nah, dari tree tersebut yang tidak mempunyai induk. Kemudian, setiap node dari tree yang berbeda itu memiliki node induk unik, yaitu W, atau diinisialkan sebagai W. Jadi sehingga setiap node dari W itu adalah child dari W tersebut. Nah, oke, kita perhatikan bahwa menurut definisi formal ini, sebuah tree atau struktur pohon tersebut bisa saja kosong. Artinya
artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Ya. Jadi ini tidak memiliki simpul apapun sehingga konvensi inilah yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, di sini bagian-bagiannya kita lihat ada siblings atau saudara kandung yang dimanakan dua not yang terhubung dari orang tua yang sama atau parent yang sama. Kemudian ada eksternal, ada internal, ada leaves dan atau sebagai daun atau luar simpul tersebut itu atau disebut dengan ada nah leaves yang dikenal sebagai daun atau leaves ini nah kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi yang ini, yang mana biasa digunakan dalam struktur data dalam pohon tersebut atau tree tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi tersebut ya, itu ada 3, X, bed, dan order. X atau sisi ya ini pasang simpul yaitu U dan V, sehingga U induk adalah dari V atau sebaliknya. Nah, untuk sisi itu contohnya seperti ini. Ya, terbagi menjadi 2 sisi. Kemudian ada jalur. Nah, jalur atau path ini merupakan rangkaian not yang sedemikian rupa sehingga setiap dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan sudah terbentuk 2 sisi. Atau misalnya sudah terbentuk jadi 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini jadi kita kembali ke definisi dari path atau jalur. Nah, ini yang dinamakan jalurnya. Contohnya, misalnya contoh seperti ini. Ada jalur CS0 16 dan ada CS 052. Ada jalur part A dan part B dan jalur reference. Nah, kemudian sebuah pohon atau tree tersebut diurutkan jika terdapat urutan linear atau terdapat child atau anak-anak dari setiap node. Contohnya seperti ini, yang mana merupakan turunan dari tersebut. Nah, turunan itu yang diordered atau yang diurutkan atau sehingga menjadi anak-anak dari setiap node yang telah didefinisikan. Nah, oke, kurang lebih seperti itu definisi dari properti dari yang umumnya terdapat pada struktur data pohon ini atau tree structure ini. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Nah, kita akan bahas tree ini sebagai entity atau abstrak atau type, yang dimana didefinisikan menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk si simpul pohon. Nah, contohnya sebuah elemen itu disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan parent dan juga child yang menentukan struktur pohonnya. Nah, objek posisi dalam pohon tersebut mendukung sebuah metode yang namanya adalah elemen, yang dimana akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisi tersebut. Nah, selanjutnya pohon atau tree sebagai edit abstract data type itu mendukung sebuah metode tambahan atau accessor method, yang dimana sebagai berikut ini ada beberapa. Misalnya kita lihat ada root. Nah, ini root ini untuk akan mengembalikan posisi akar pohon ya, atau tidak ada jika pohonnya kosong. Nah, jika supaya enaknya tuh di pohonnya itu kita jadikan T saja supaya gampang. Kita lihat lagi. Ada T tree is root. Is root ini akan mengembalikan true jika posisi
itu adalah akar dari T. Nah, kemudian parent. Nah, parent ini akan mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika T itu adalah akar P itu adalah akar dari T. Nah, kemudian ada num underscore children yang akan mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Ada children yang menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. Kemudian ada isLeaf yang akan mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Kemudian ada len yang mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat dalam tree atau T. Dan kemudian isEmpty yang mengembalikan true jika tree atau pohon tidak berisi posisi apapun. Kemudian ada positions yang akan mention iterasi pada posisi pada tree atau T, atau kemudian ada iter yang mengiterasi semua elemen yang akan disimpan dalam tree. Sekarang kita lanjut ke duck typing. Nah, untuk duck typing ini merupakan cara pemrograman yang dimana suatu objek diteruskan suatu objek ke suatu fungsi atau metode yang didukung pada tantangan atau metode atribut yang diharapkan pada objek tersebut pada saat runtime. Jadi jenis objeknya itu tidak penting, karena sebaliknya objeknya itu harus mendukung sebuah metode atau atribut yang memanggilnya. Dan alasan ini, duck typing itu kadang-kadang itu sebagai cara berpikir dan bukan sebuah sistem. Kurang lebih seperti ini, kurang lebih duck typing ini yang akan pula digunakan pada struktur data tree atau pohon tersebut ini. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja. Nah, di sini ada kelas basis abstrak untuk struktur data. Nah, untuk ini bisa kita lihat bersama di slide. Saya zoom dulu. Kita sudah disuguhkan sebuah source code untuk membuat tree atau struktur data pohon tersebut. Nah, codingan ini atau short code ini akan kita ikuti dan coba implementasikan di kode editor kita. Kita langsung saja beralih saja ke kita buka kode editor kita, yaitu Visual Studio Code. Kita Ctrl N. Nah, sekarang kita ikuti saja. Yang pertama itu ada kita membuat kelas tree atau kelas abstrak yang akan mempresentasikan struktur daripada tree tersebut. Terus kita buat kelas position. Ini lokasi untuk tiap-tiap elemen yang dimana ini kita menggunakan position. Nah, seperti ini. Nah, dalam kelas position ini kita definisikan beberapa metode. Metode yang pertama, kita akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisinya. Jadi kita membuat fungsi atau metode yang namanya elemen dengan parameternya itu si pengganti objek, yaitu kita dikenal dengan self. Nah, ini isinya kita mengimplementasikan jadi rise not implemented error, kemudian kita ikut saja. Must be created by subclass. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk mengembalikan nilai true apabila posisi yang lainnya itu merepresentasikan lokasi yang sama dengan nama metodenya, yakni ini underscore eq.
underscore. Oke. Tinggal ganti nama metodenya. Self dan order. Oke, sekarang kita akan buat lagi untuk metode yang akan mengembalikan nilai true apabila si order tersebut tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Nah, jadi kita ganti nama metodenya. Kemudian parameternya tetap sama, dan untuk statementnya kita definisikan sebagai seperti ini. Kita tambahkan not yang apabila si objek itu nantinya tidak sama dengan order, ya, atau yang akan mempresentasikan bahwa order tersebut tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Oke, kita copy saja. Kita tinggal ganti nama metode dan fungsinya jadi ini. Nah, di sini kita return not self sama dengan order. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat abstract method atau untuk subclassnya. Nah, jadi di sini kita pisahkan contohnya dengan tanda pagar seperti ini. Untuk yang pertama kita akan membuat root def root dengan parameternya itu self. Nah, di sini akan mengembalikan presentasi posisi tersebut dari equal atau jika ini, jadi ini mempresentasikan akar dari pohon tersebut atau non, atau jika tidak ada jika pohon atau tersebut kosong. Nah, untuk isian statementnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita copy saja. Oke, seperti ini. Lanjutnya ini untuk kayaknya kalau sama semua, kurang lebih sama. Untuk parent kita copy saja karena kurang lebih semuanya sama. Parent di sini ada parameternya p. Terus di sini ada 6 children. Nah, ini akan mengembalikan number atau children yang ada di position P tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Children. Oke. Selanjutnya lagi kita buat fungsi atau metode untuk mengembalikan
total keseluruhan elemen yang terdapat di dalam tree atau pohon tersebut dengan nama metodenya itu length. Nah, dia tidak parameternya cuma self. Oke. Sudah beres, kita lanjut lagi. Kita pisahkan lagi. Untuk sekarang kita akan membuat concrete method yang akan mengimplementasikan kelas tersebut atau si kelas ini, position. Yang dimana yang pertama ini kita akan membuat fungsi yang namanya isRoot. Def isRoot dengan parameternya ada p. Untuk isi statementnya kita return self dot root, untuk kita kosongkan untuk sama-sama. Nah, fungsi atau metode ini kita buat untuk mengembalikan true jika posisi P itu mempresentasikan dari pohon tersebut atau tree tersebut. Selanjutnya kita akan membuat fungsi isLeaf. Kita copy saja, tinggal ganti. Ini akan mengembalikan nilai true jika posisi P jika tidak memiliki anakan atau children. Sabar. Sekarang kita return self dot new children sama dengan 0. Self num children P sama dengan 0. Sekarang kita buat fungsi isEmpty. Ini akan mengembalikan nilai true apabila tree itu kosong. Jadi kita return length dari selfnya itu sama dengan 0. Oke, kurang lebih seperti ini implementasi codingan yang telah kita input dengan seksama. Oke, kita lanjut. Bisa kita lihat. Jadi untuk penjelasannya, nah di sini bahwa kita mengikuti pengetikan yang mana kita sudah jelaskan tadi sebelumnya, yakni track typing yang dengan menyediakan kelas dasar abstrak. Nah, kelas dasarnya itu yakni kelas tree. Nah, yang mana kelas dasar abstrak dasarnya itu yang itu dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas-kelas dasar tersebut tadi. Ada class position dengan juga beberapa metodenya. Nah, untuk kelas dasar kita terdiri dari beberapa. Yang pertama, kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak. Nah, ini dia, kelas position. Nah, kemudian ada beberapa metode abstraknya. Nah, ini dan juga ini. Nah, selanjutnya beberapa metode konkret. Nah, ini beberapa metode konkretnya, ada isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Dan pada implementasi kali ini kita akan tidak menyertakan instant atau pewarisan langsung yang dibuat untuk basis abstrak toolsnya. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk codingannya ini sebentar kita akan lengkapi dengan materi tambahannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas tentang kedalaman komputasi atau computing depth. Nah, jadi misalkan P itu adalah posisi simpul daripada tree
atau pohon. Nah, kedalaman atau depth dari P itu adalah jumlah ancestor atau nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Nah, sehingga kedalaman akar P itu adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut, yang mana tidak ada ancestornya. Kemudian kedalaman P juga dapat didefinisikan sebagai rekursif sebagai berikut. Jika P itu adalah akar, maka kedalaman P itu adalah 0. Jika tidak, kedalaman P itu adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk menghitung kedalaman komputasi itu, nah kita ada beberapa baris codingan yang akan kita gantikan. Contohnya seperti ini. Mungkin kita tinggal tambahkan di sini. Nanti misal terjadi error, maka kita akan blok saja kode yang ini, kita jadikan komen. Tapi untuk implementasi sekarang ini kita coba ikuti ya. Ada def. Di sini kita definisikan lagi dulu. Misalnya apa ya? Def saja. Parameter itu self dan juga P, yang akan mengembalikan number of level atau jumlah dari levelnya yang separating position, yang memisahkan posisi P dari akarnya. Oke. Di sini kita membuat pengkondisian if atau jikalau objeknya itu adalah akar is root, maka return itu posisinya 0. Nah, apabila bukan akar, maka kita akan mengembalikan posisinya itu 1. Jadi itu kita tambah dengan objek yang tambahkan dari self dari terus kita buat Nah, kita lanjut. Jadi, dengan waktu yang berjalan dari tree dengan kedalaman P ini, untuk posisi posisi P ini adalah saat depth itu menunjukkan kedalaman P pada pohon T atau tree pada pohon, karena algoritma akan melakukan langkah rekursif waktu yang konstan untuk setiap line pengukur atau P untuk setiap ancestornya dari si P tersebut, dan juga kedalamannya itu berjalan dalam waktu kasus terburuk, di mana ini adalah jumlah posisi T, total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membuat satu cabang single branch. Sekarang kita lanjut lagi ke computing height atau menghitung tinggi. Jadi, ketinggian posisi P pada sebuah struktur tree atau pohon itu juga didefinisikan sebagai rekursif, yang dimana jika P itu adalah daunnya, maka tinggi P itu adalah 0, dan jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum dari anak P. Kemudian ada height atau tinggi dari tree itu. Jadi T itu adalah tinggi akar dari T.
Kemudian ada proposition. Nah, ini tinggi tree atau pohon itu tetap kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Sehingga bisa kita lihat dengan seksama bahwa we provide to implementation. Kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Yang dimana yang pertama itu height 1p atau yang memanggil kedalaman algoritma atau setiap posisi daun pada P T pada kasus waktu terburuk. Ini pada setiap posisi daun T yang mengarah ke kompleksitas waktu kasus terburuk, dan juga height yang kedua itu yang memanggil sendiri secara rekursif untuk memilihkan linear atau kompleksitas waktu. Oke, kita bisa lihat lagi di sini. Ada n jumlah posisi dari pohon, misalnya memiliki posisi daun. Untuk dengan bisa pula kita ya langsung ikuti saja. Jadi di sini kita tambahkan saja sini komentar. Siapa tahu misalnya kode secara lengkapnya terjadi error, kita akan blok saja. Kita jadikan komen. Untuk di sini kita buat saja nama Hig. Nah, di sini kita buat def Hig underscore. Kita buat fungsi ada terus self. Oke. Yang akan mengembalikan tinggi dari pohon tersebut yang bekerja dengan kompleksitas waktu atau kompleksitas kasus. Atau di sini kita return. Hati-hati di sini banyak menggunakan penggunaan tanda kurung, jadi kita harus komplit. Pertama kita buka kurung, lalu kita buat max. Nah, maxnya itu adalah sebuah metode. Kemudian kita buka kurung lagi. Maxnya itu dari self.depth, dari kedalamannya, dengan parameternya itu P. Oke, seperti itu. Kemudian kita buatkan perulangannya. Nah, untuk perulangannya kita buatkan indentasi. Atau mungkin perlengkapannya ini kita pada saat kita sudah melengkapi codingan kita. Untuk sekarang kita kosongkan dulu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita langsung skip saja. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita masuk ke hack yang keduanya. Kita copy lagi. Ini hack yang kedua.
Ini sama, ini akan mengembalikan sama. Ini hack yang pertama akan mengembalikan tinggi dari pohon atau tinggi tersebut, yang dimana waktunya adalah linear di dalam ukuran dari sepohonnya atau tree-nya. Ini sama. Jadi ini kita membuatkan dia namanya pengkondisian. Jikalau if self adalah daun, adalah daun, return. Di sini kita buat returnnya itu 1. Kita tambahkan dari max, yang mana itu maxnya itu dari self height 2. Kemudian parameternya itu kita, ini dia itu adalah C. Untuk setiap C, for C in self dot children 1 P. Nah, di sini kita lihat height atau tinggi dari metode yang kedua ini akan memberikan kinerja waktu yang berkembang secara top down. Nah, yang mana hits atau P-nya ini akan berjalan dalam jumlah anak dari P. Oke, nah bisa kita lihat di sini proposisinya, yang dimana misal T itu adalah T pohon adalah dengan posisi dengan C menyatakan banyaknya children atau anak-anaknya dari posisi P atau dari T. Kemudian pembenarannya setiap posisi T ini akan menjumlahkan posisi T dan pembenarannya setiap T itu kecuali akar adalah anak dari posisi lain. Dan dengan demikian menambah 1 unit pada jumlah yang di atas. Oke. Oh, ini ada kode sebelumnya. Berarti kita harus mendefinisikan sebelumnya. Oke. Self P itu adalah none atau defaultnya. Oh, ini kita pindah ke tengah. Nah, isi resepnya kita membuatkan kondisi prekondisian jikalau P itu adalah non, maka P sama dengan self titik root. Kita return take 2. Berarti ada yang salah. Oh, ini maksudnya
Ini tidak apa-apa karena kita akan melakukan penjabaran saja, jadi sebentar kita akan bersihkan. Kemudian ada pohon binary atau binary trees. Atau pohon binary ini merupakan pohon terurut dengan properti sebagai berikut, yang dimana setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak, dan setiap node itu anak itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan, dan anak kiri itu akan mendahului anak kanan dalam urutan anak dalam sebuah node. Oke, jadi kita bisa lihat langsung seperti ini. Nah, binary trees ini nama yang mana ini merupakan rootnya, yang kemudian ini tadi setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak. Nah, ada 2 yang dimana satu di label sebagai anak kirinya dan satu di label sebagai anak kanannya. Oke, kurang lebih juga seperti ini, anak kiri anak kanan, anak kiri kanan, anak kiri anak kanan. Oke, dan sub pohon yang berakar pada anak kiri dan anak kanan sub internal itu adalah left subtree atau right subtree. Nah, dan pohon binary ini atau binary trees itu dikatakan layak jika setiap node itu mempunyai 0 atau 2 anak, yang dimana pohon atau tree seperti itu juga disebut sebagai pohon binar penuh atau full binary trees. Jadi dalam binary trees atau pohon binary tempat setiap node internal itu memiliki tepat 2 anak, yang dimana binary trees itu yang tidak tepatnya itu berarti tidak tepat atau improper, atau apabila tidak memiliki tepat 2 anak. Nah, untuk example-nya atau contoh sederhananya, yang pertama itu sebuah pohon decision tree. Nah, yang dimana pohon binary yang diperoleh dari menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan iya atau tidak. Contohnya seperti ini. Yang kemudian ada arithmetic expression atau ekspresi aritmatika yang dapat dipresentasikan dari pohon binary yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta, dan non internal adalah operatornya. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita lanjut saja lagi. Nah, di sini recursive binary tree definition atau definisi pohon binary rekursif. Nah, binary tree atau untuk pohon binary itu terdiri dari ini 3. Yang pertama ada sebuah simpul L atau disebut akar dari sebuah T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian ada pohon binary mungkin kosong disebut subtree dari T, yang selanjutnya itu sepohon kanan dari T. Nah, pohon binary sebagai entity atau sebagai abstract data type merupakan sebuah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan. Ada left, right, dan juga siblings. Ya, nah, untuk left ini akan menggunakan posisi yang mewakili anak kiri atau non yang jika posisi itu tidak memiliki anak kiri. Kemudian yang right itu akan mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada atau non jika si posisi tersebut tidak mempunyai anak kanan. Nah, kemudian ada siblings atau mengembalikan yang mewakili saudara dari P atau non jika posisi tersebut tidak mempunyai sibling atau tidak mempunyai saudara. Nah, di sini kita tes lagi kembali buat implementasi kelas basis abstrak dari binary trees atau pohon binary tersebut. Bisa kita lihat di sini. Sekarang kita akan zoom lagi kodenya dan kita akan mencoba ikuti di editor Visual Studio kita. Berarti di sini kita akan membuat kelas baru yang dimana namanya kelasnya itu adalah mewarisi dari si cluster ini. Oke, berarti di sini kita buat kelas binary tree. Ini akan mewarisi dari si kelas tree. Nah, di sini kita akan membuat additional abstract methodnya.
Yang pertama itu adalah metode untuk mengembalikan posisi sebagai anak kiri, left. Jadi kita buat sini left, def left, P atau position. Nah, untuk kriternya akan mengembalikan kosong jika nah oke. Selanjutnya kita akan membuat kebalikannya. Yang tadi kiri sekarang kita buat kanan. Kita copy, tinggal ganti metodenya. Oke. Sekarang kita buat metode konkretnya. Metode konkretnya ini yakni sibling. Adalah sebuah persaudaraan atau sibling. Di sini kita buat sibling. Sekarang kita buat inisialisasi bahwa dia ini mempunyai orang tua yang sama. Jadi kita buat sini parent sama dengan self dot parent nah di sini kita buat jika parentnya adalah kosong maka kita akan kembalikan nah di sini kita buatkan else nya kita buat lagi di sini condition lagi if si P sama dengan self dot right nya dan kita ambil dari parameter parent kita return nah untuk else nya kita copy saja ini kita delete sekarang kita buat metode atau fungsi untuk anakannya atau children sini def children yang mana ada self juga P. Nah yang akan menghasilkan iterasi dari posisi dari children tersebut. Jadi kita buat pengkondisian jikalau dari objek yang dari posisi kiri kita buat ya di sini self titik left
Sini kita tinggal ganti right. Nah, sudah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah berhasil kita zoom out, kita implementasikan dari Visual Studio kita atau kode dari kita. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang kita buat ini adalah kelas binary tree yang masih bersifat abstrak. Ya, ini dia. Ya, kemudian mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya color list root dan lain-lain. Nah, jadi ini apa yang telah kita definisikan di sini sebelumnya, itu pula yang akan ditarik dan diwarisi di dalam sini. Nah, selanjutnya menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru dengan dua metode left dan right, yang mana left itu posisi anak kiri dan right itu posisi dari anak kanan. Nah, selanjutnya kita akan menyediakan implementasikan konkret dari dunia metode ini sibling atau saudara kandung, karena berasal dari ibaratnya dari orang tua atau parent yang sama, atau kids atau generatornya, atau kids di sini generator itu children, kids. Nah, kurang lebih seperti ini untuk implementasi basis abstrak dari binary tree ini. Nah, di sini kita lanjut dari sifatnya. Nah, di sini sifatnya itu dari binary tree-nya itu yang dimana dinyatakan dengan himpunan semua node dari A, yang dimana pohon atau tree itu pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari T, dan secara umum dari level dari D memiliki itu node atau yang paling banyak atau jumlah maksimum node yang ada pada yang paling banyak, dan jumlah maksimum node pada tingkat pohon binary itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon atau tree. Oke, ini bisa kita lihat lagi kurang lebih rumusnya seperti ini. Nah, dan kita tidak perlu repot-repot untuk memikirkan rumus seperti ini, karena dengan cukup codingan seperti ini saja kita sudah merepresentasikan rumus-rumus yang didefinisikan ini. Nah, di sini struktur tertautnya, langsung di sini saja. Ala linked structure for binary trees. Nah, jadi di linked structure ini step node itu menyimpan referensi sebagai berikut, yang dimana elemen disimpan pada posisi P, kemudian node anak kiri dan node anak kanan, dan lalu simpul induknya, parentnya. Nah, pohon atau tree itu memelihara dua variabel, yang dimana variabel untuk menyimpan referensi root akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total dari node dari T, dari si pohon tersebut, T tersebut. Sekarang kita akan mulai coba untuk mengimplementasikan Python linked binary structure pohon binary tertaut atau linked binary tree structure. Kita zoom lagi codingannya dan kita akan tes ikuti untuk kita sesuaikan dengan kode editor kita guna untuk implementasiannya. Jadi di sini kita buat saja langsung. Kita buat kelas lagi binary tree. Linked terus di sini kita buat kelas node.
kita buat slot yang akan digunakan. Jadi slots sama dengan ada elemen, terus ada parent, terus ada left, titik. Di sini ada right. Nah, di sini kita buat inisialisasinya. Ada self, elemen, ada parent, kita definisikan sebagai non. Ada left, terus right juga. Elemen sama Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, sejajar dengan kelasnya node-nya ini, kita membuat kelas yang namanya position. Kelas ini kita akan mewarisi binary tier dari kelas position, yang dimana mengambil dari position. Nah, oke, kita isikan statementnya, yang dimana statementnya ini merupakan representasi dari abstrak dari lokasi tiap-tiap elemen. Yang pertama kita definisikan initnya ini ada self, container, dan node. Container dan node. Kita copy saja ini. Kita ganti jadi container. Di sini jadi node
node. Sekarang kita buat fungsi untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisinya, yaitu def element. Dan elemennya itu adalah self. Kita return self dot element not, kemudian dot underscore element. Sekarang kita tinggal buat EQ nya, ini copy aja, tinggal ganti namanya. Underscore EQ self dengan order. Kita return ordernya, type dari si ordernya itu sebagai is type dari si self, terus and order dari node dan is self Nah, sekarang kita sejajarkan dengan kelas posisinya. Di sini kita pakai def validate. Def yang dimana di sini if not isi resistance sini, terus p self position. Oke. Kita rise type sini p must be proper position type. Nah, di sini terus kita copy saja ini. If container is not self rise value error p must be p does not belong to this container.
Kita lanjut lagi ke DPR-nya. If P titik not P is no longer valid. Terus kita kembalikan, kita return node. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita buat fungsi untuk mengembalikan posisi yang di sini kita akan membuat fungsi posisi untuk mengembalikan posisi yang diwarisi untuk memberikan node atau non jikalau tidak ada node. Ya, ini make position. Def make di sini ada self dan juga node. Kita titik di sini kita return self node is not none else none. Nah, di sini kita lanjut lagi. Def self kita return terus kita pakai, kita kembalikan posisi akarnya itu root. Kita tinggalkan saja.
root. Terus return self make position dari self ya self titik root. Kita return self lah, kenapa tidak make position. Nah, paranoid. Oh, ini parent. Dari kita lanjut saja flag-nya. Ini left, ini right. Ini kita jadi left, sini harus kayak gini.
Terus kita buat name children. Kita buat sini node-nya berada di kalau sudah di posisi kiri. Self validate kalau itu semua nol. Terus jika node left is not on, maka count itu bertambah 1. Nah, terus di sini jika not plus dengan right ya, aduh, saja. Right-nya sama plus 1, terus kita kembalikan return count. Terus kita buat lagi def. Nah, metode ini akan menempatkan elemen CE ini untuk akar yang kosong di dalam sebuah tree dan mengembalikan posisi yang baru. Selanjutnya kita akan meraise value error jika tree-nya itu non-empty atau tidak kosong. Kita langsung saja, kalau self dot root start is not none, kita raise value error root. Sini kita tambahkan kita buat lagi self titik root dengan self not, terus kita return. Terus ada juga left.
Sini kita node sama dengan self validate P, maka if not left is not known, subside tambah 1 left child axis. Self titik node terus sama kita pakai right nya right nya sama right nya sama. Nah, terus di sini ada replace. Self nah, ini replace ini dia tuh akan menempatkan position P dengan E dan dikembalikan ke elemen yang sudah lama. Nah, di sini kita langsung saja. Sini kita kasih node sama dengan self validate P. Terus ini old-nya elemen, terus node elemennya ini sama dengan E. Nah, terus ini kita mengembalikan ya ini E. Oke. Hold. Nah, kita lanjut lagi, ini kita membuat left delete. Nah, fungsi delete ini karena dia akan mendelete node yang ada di posisi P dan akan menggantikan itu dengan si anakannya atau childnya. Nah, jika ada mengembalikan elemen yang sudah ada dalam penyimpanan dari posisi P yang ada di posisi P, maka dia akan meraise value error jika posisi P itu invalid.
atau P itu mempunyai 2 anakan. Nah, di sini kita langsung saja buatkan ini sama dengan sel kali B ya. Nah, if sel titik incident sama P sama dengan 2. Nah, terus kita raise value error P has 2 children. Terus selalu sama dengan nol left if not left else not. Kenapa spasi sih? Right. Terus di sini lagi if child parent sama dengan parent parent. Nah, di sini kita buatkan else-nya. Parents dengan dan is parent child si else
Terus kita kembalikan return node element. Terus kita buat sini def tag, isi lagi. Nah, if not cells, if not satu titik is empty.
root size. Nah, terus di sini kita akan print children-nya. Harus membuat print children. Bisa lari nol. Maka objek titik element.
Begini Pak. Sevilla sore. Oke, ini kodenya sudah saya ikuti sama persis dengan saya sesuaikan dengan apa ini. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat dari sini. Yang pertama itu dibuatkan objek, kita panggil kelasnya linear tree-nya, lalu kita add root-nya, lalu kita add left, kita add right-nya, add left, dan add right-nya lagi. Dan apabila kita lihat hasilnya seperti ini root-nya, ini add left-nya, ini add right-nya. Nah, dari Chicago-nya ini ada Baltimore dan juga ada New York. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi strukturnya bisa lihat kelihatan nih. Yang ini rootnya, ini bawahnya adalah left right, dan pula di si left Chicago ini memiliki bawahannya ini Baltimore dan New York. Kurang lebih sama juga contohnya seperti ini, ya. Nah seperti ini. Dibuatkan objek, kemudian dipanggil kelasnya, lalu ditambahkan rootnya yang akan menjadi akar dari pohonnya di posisi paling teratas, kemudian ada bawahannya ada left dan right, dan lalu dari bawahan left dan right itu masing-masing memiliki juga bawahan tersendiri. Misalnya dari si garis miring itu ada ini X, dan si garis miring itu X, dan juga tambah bawahnya X itu adalah tambah dan juga 3. Pokoknya ini ibaratnya seperti ini ya, implementasi dari struktur tree atau pohon tersebut, ya. Oke, mungkin sekian sekiranya sampai sini video tentang tree ini atau struktur data ini, pohon dalam struktur data dan algoritma. Semoga apa yang saya sampaikan atau paparkan dapat diimplementasikan dan bisa diterapkan dengan baiknya nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.